Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana para habaib memanfaatkan kedudukannya, memanfaatkan nasabnya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, untuk kepentingan-kepentingan penggalangan dana, dan untuk kepentingan-kepentingan keberkahan, pengaruh, dan lain-lain. Ini tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya, dari penggunaan nasab atau sebagai keturunan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu mereka tidak ada apa-apanya, tidak akan diperdulikan. Orang tidak akan antusias, dan jual beli atau lelangnya pun itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini terjadi karena memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kampanye sebagai keturunan Nabi. Inilah salah satu efek yang terjadi ketika seseorang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dia akan unggul segala-galanya, unggul dalam pengaruh, unggul dalam ekonomi, unggul dalam pengikut, dan lain-lain, karena menggunakan isu keturunan Nabi. Tentu ini tidak fair, tidak boleh malah. Karena apa? Karena mereka bukanlah keturunan Nabi setelah dicek dengan berbagai sudut pandang keilmuan, sudut pandang sejarah, sudut pandang teknologi, DNA, dan lain-lain. Not verified, tidak lulus uji verifikasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempo hari Gus Fahrur mengatakan Habib-habib yang baik itu lebih banyak yang tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai keturunan Nabi, yang soleh, yang alim. Itu lebih banyak daripada yang dugal-dugal itu, yang bengal-bengal itu, yang nakal-nakal itu. Kita ambil dua contoh Habib yang baik, yang santun, yaitu Habib Jindan, dan Habib yang dalam tanda kutip nakal, yaitu Habib Bahar. Ternyata dua-duanya sama saja menikmati kedudukannya sebagai keturunan Nabi, memanfaatkannya. Salah satu di antaranya adalah kegiatan membesar-besarkan diri, membagus-baguskan diri, memahal-mahalkan diri sebagai keturunan Nabi. Habib Jindan ini rupanya telah dalam tanda kutip sesat, menganggap siwaknya inilah yang paling berharga di seluruh dunia. Kenapa? Karena siwaknya cucu Nabi. Ini kita punya apa namanya nih, siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan nih, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kursi, ambil, makan tuh kursi. Tuh kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la ya'lam. Maka dia katakan lebih berharga daripada kursi presiden, lebih berharga daripada kursi menteri, kursi gubernur, kursi-kursi yang lain, bahan-bahan yang lain yang ada di dunia ini dibandingkan dengan siwaknya cucu Nabi. Ini kan lucu. Mending kalau cucu Nabi asli. Tapi ini kan tidak terbukti, tidak bisa membuktikan klaimnya itu. Tetapi malah dengan semenak-menanya, dengan gembar-gembornya, dengan segala kelucuannya, ngaku-ngakunya ini membuat kita terperangah, kaget, merasa aneh, merasa tidak wajar.
Mending kalau cucu asli, misalnya sudah asli memang terverifikasi. Tetapi tetap saja jual-jual seperti ini, gimana ya, nggak pantas. Nih punya abah saya jual, ini berkaromah. Saya adalah cucunya Nabi, saya jual ini air. Saya jual ini baju saya lelang ini tempat minum saya lelang ini sepatu saya. Yang asli aja nggak pantas, apalagi yang palsu. Masya Allah. Tetapi Habib Jindan ini merasa tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, tidak ada masalah dengan ucapannya ini. Siwak inilah yang akan menolong saya dari neraka. Siwak inilah yang akan membuat saya bahagia. Terus yang hiperbolik itu disampaikan tanpa malu-malu, tanpa rasa canggung, tanpa rasa takut diprotes orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita akan tinggal diam menyaksikan seperti ini? Manggut-manggut saja, iya saja, dan tambah mahabbah, tambah mengagumi, dan kita tambah merasa rendah di hadapan beliau-beliaunya itu. Tentu tidak boleh seperti ini, harus kita lawan. Paling tidak harus kita luruskan, mbok ya jangan seperti itu. Biasa saja, tidak ada kasta tertinggi di Indonesia ini. Atas nama cucu Nabi tidak ada. Ente mau lelang-lelang apapun, jangan jual-jual Nabi lah. Lelang saja atas nama diri sendiri, laku enggak. Begitu seharusnya. Ini contoh dari Habib yang santun ya. Tetap saja dia menjual nasab. Bagaimana dengan Habib yang keras? Apakah dia jual nasab? Iya, Habib Bahar pun sama. Dia juga melelang siwaknya, melelang mambu ababnya. Dan itu orang mau. Muhibin yang tidak punya pilihan lain kecuali menghamba, ya membeli. Kenapa? Karena ada keberkahan pada cucu Nabi. Ada keberkahan pada bekas jigong cucu Nabi. Ada keberkahan pada sorban cucu Nabi. Ada keberkahan pada bekas minum cucu Nabi. Ada keberkahan pada sepatu atau sendal cucu Nabi. Terus sampai semuanya pun itu mengandung keberkahan-keberkahan. Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta karena beliau di sorban beliau ini penuh dengan keberkahan. Sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat. Maka mereka otomatis menjadi orang luar biasa, orang penuh berkah, orang berkasta tinggi. Walaupun nakal bagaimanapun, keras bagaimanapun, tingkah lakunya aneh seperti apapun, tidak ada masalah. Mereka orang-orang spesial. Kita mah orang-orang bodoh, orang-orang rendah, orang-orang tidak tahu apa-apa. Begitulah ucapan-ucapan para muhibbin atau budak yang secara tidak sadar menghinakan diri, merendahkan diri, atau yaitu menghambakan diri. Inilah kesalahan-kesalahan atau pelanggaran kesesatan dalam beragama Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia berkasta tinggi itu yang paling takwanya, yang paling takutnya kepada Allah, yang paling solehnya di hadapan Allah, bukan yang punya darah keturunan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak habib-habib lain yang memanfaatkan kedudukannya ini untuk dawir-dawir, untuk lelang-lelang, untuk keberkahan bisnis, untuk deal-deal apapun. Saya cucu Nabi. Bahkan dalam hukum pun orang-orang yang berketurunan Nabi lebih cepat bebas dari jerat hukum. Ada pemaafan, ada kekeluargaan, ada pengurangan hukuman dan lain-lain karena memandang sebagai keturunan Nabi. Betul? Jadi semua bentuk ketidakfairan ini
baik dalam sosial, politik, ekonomi, hukum, berawal dari pemanfaatan kedudukan mereka sebagai cucu Nabi ini, sebagai keturunan Nabi ini. Tentu ini akan merusak tatanan, akan merusak kehidupan sosial, karena ada kelas-kelas yang istimewa, ada kelas tertinggi, ada kelas yang tidak tersentuh, yang selalu dimaafkan, yang selalu mendapat dukungan, baik ataupun buruk tetap diangkat. Ini kan zaman raja-raja, raja selalu benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus peduli dengan masalah ini. Ini masalah kebebasan, ini masalah ajaran agama yang diacak-acak, ini masalah harga diri pribumi di mata orang-orang imigran. Dan ini bukan rasisme, kita hanya mengambil kembali hak kita. Kita hanya berkampanye untuk kesetaraan, untuk kenormalan dalam kelas sosial kita. Itu inti kampanyenya. Oleh karena itu, siapapun yang peduli dengan isu ini, maka dia harus ikut membantu, ikut berdakwah, ikut mengkampanyekan apa yang kita kampanyekan. Jadi jangan diam. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intens dalam kegiatan beragama, orang-orang alim, itu semua harus menyadari ini, harus mengkampanyekan ini supaya tidak terjadi dan supaya terhapuslah semua kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi, dawir-dawir, pemanfaatan-pemanfaatan nasab untuk kepentingan diri ini supaya hilang. Salah satu titik matinya atau kartu asnya atau tombol off-nya itu adalah mengkaji kembali nasab mereka. Benarkah nyambung kepada Nabi ataukah tidak? Setelah diketahui tidak nyambung kepada Nabi, maka seluruh aspek kehidupan yang tidak wajar tadi itu, yang kelas tertinggi itu, yang dawir-dawir itu, yang lelang-lelang itu atas nama cucu Nabi, akan sirna, akan musnah. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam mengkampanyekan ini dan jangan sekali-kali menganggap ini isu remeh-temeh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nama besar, Nabi yang agung, tidak boleh dikotori, tidak boleh dimanfaatkan namanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan yang melanggar agama sendiri. Betul? Dan isu kebebasan ini pun, isu kesetaraan ini pun bukan remeh-temeh. Sejak dulu kita berjuang memerdekakan bangsa ini adalah demi kemerdekaan, demi kesetaraan, demi menghapus dari perbudakan. Maka itu nilainya tidak main-main, bukan remeh-temeh, tetapi yang agung yang harus kita perjuangkan. Maka sekarang ini pun nilainya tetap sama. Maka orang-orang yang berkomentar, alah isu remeh-temeh, tidak penting, tidak ada manfaatnya. Mereka rupanya tidak mau melihat, menakar seberapa besar nilai itu pada hakikatnya. Mudah-mudahan mereka tidak mengatakan itu lagi dan mau mempelajari hakikat perjuangan kita yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.